Wa khassahu bi ajmalis sifati fi hay'atihil bahiyah wa tal'atihil jamilah wa muhayyahul musyriq. Jadi Allah telah istimewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang paling cantik, penampilannya yang cukup bagus, sempurna, ya, perawakannya yang tidak ada celah, aib dan celah. Wa muhayyahul musyrik, wajahnya yang bersinar terang, cerah. Makanya kalau orang tulus, hatinya tulus mencari kebenaran, cukup dengan lihat wajah Rasulullah saja sudah beriman dia. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ketika dia melihat wajah Rasulullah, dia katakan, saya melihat wajah ini bukan wajah pendusta. Cukup dengan lihat wajah Rasulullah saja, langsung tertarik beriman. Tapi kalau hatinya memang hati penolak kebenaran, walaupun dia sudah melihat segala kebaikan pada diri Rasulullah, hidup bersama Rasulullah bertahun-tahun, tetap saja hatinya tertutup untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang cukup lihat wajah Rasulullah saja, mendengar ucapannya saja sudah. Nah, kalau memang itu objektif, artinya memang betul-betul ingin mencari kebenaran, ingin mengikuti yang benar, yang baik. Kemudian dilengkapi Rasulullah dengan sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, salawatullah wassalamuhu alaihi. Ya, sifat-sifat yang paling mulia, akhlak yang paling bagus, adab yang paling baik. Nah, tidak ada orang yang memiliki sopan santun adab sejak dari masa kecilnya sampai beliau wafat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Rasulullah, kemuliaan Rasulullah itu bukan datang tiba-tiba ketika umur 40 tahun, ketika beliau mengatakan dia sebagai nabi dan rasul, tiba-tiba dia jadi orang baik. Tidak, dari dulu sudah. Dari kecilnya sudah begitu. Masa remajanya, ketika dia menjadi seorang pemuda, sudah seperti itu. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu berpura-pura baik. Karena kalau orang berpura-pura baik, paling bertahan 1 minggu itu kalau pura-pura baik. Bertahan 1 minggu atau 1 bulan. 1 tahun dah ketahuan belangnya seperti apa. Tapi kalau memang orang dasarnya baik, itu bertahun-tahun dia tetap baik. Sampai akhir hayatnya tetap baik. Jadi Nabi SAW dimuliakan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah dengan akhlak adab yang paling mulia. Dan itu diakui oleh lawan maupun kawan. Ya. Kalau kawan sudah jelas, sahabat-sahabatnya itu sangat mencintai Nabi. Ini lawannya juga begitu. Makanya Abu Sufyan, ketika ditanya tentang Rasulullah oleh Heraklius, Abu Sufyan tidak berani mengatakan yang tidak baik tentang Rasulullah. Mengenai akhlaknya. Jujur dia. Waktu itu belum Islam Abu Sufyan. Belum Islam dia. Waktu ditanya sama Heraklius, jawaban Heraklius jawab dengan jujur. Karena nggak ada celah untuk menghina Rasulullah atau merendahkan Rasulullah. Kalau seandainya Abu Sufyan berkata sebaliknya, memutarbalikkan fakta tentang Rasulullah, maka yang akan menghujat dia bukan sahabat Rasulullah, yang akan menghujat dia adalah orang Quraisy yang belum Islam. Abu Sufyan malu dia. Karena bersama dia ada rombongan lain, kawan dia, sama-sama non-muslim, sama-sama musyrik. Kalau Abu Sufyan berkata bohong ketika itu di hadapan Heraklius, kawan-kawannya akan mengatakan, ketahuan, kamu bohong. Muhammad tidak seperti itu. Jadi yang membela Nabi bukan orang Islam saja. Orang-orang kafir Quraisy juga tahu fakta yang sesungguhnya tentang Nabi Muhammad. Dan orang Arab itu paling pantang kalau sudah disebut bohong, itu aib luar biasa. Apalagi kalau kebohongannya sudah diabadikan dalam syair-syair. Dalam syairnya itu disebut nama dia sebagai pembohong. Jadi viral itu. Jadi media masa itu ya syair itu. Sekarang ya sebar di media sebagainya sehingga kita dikenal sebagai pembohong. Ini satu hal yang paling ditakuti oleh orang Arab. Makanya walaupun Abu Sufyan sangat benci kepada Nabi waktu itu, tapi dia nggak berani memutarbalikkan fakta tentang sifat-sifat Rasulullah itu. Dia jelaskan apa adanya di depan Heraklius. Karena takut nanti kawan-kawannya mencemooh dia. Dia berbohong tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diakui lawan maupun kawan. Semua mengakui kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu azza wa jalla uswatan lil alamin wa qudwatan li ibadillahi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita uswah sebagai teladan
bagi sekalian alam. Wa qudwatan, sebagai teladan li'ibadillah ajmain, bagi seluruh hamba-hamba Allah semuanya. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun ya kedudukan kita, teladan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam segala aspek kehidupan. Makanya dalam hadis Rasulullah itu tidak hanya dijelaskan tentang cara salat Rasulullah, tidak hanya dijelaskan tentang puasa dan haji Rasulullah, tapi dijelaskan juga bagaimana Rasulullah di kamar tidurnya bersama istrinya, dijelaskan. Bagaimana Rasulullah di kamar mandi dengan istrinya, sampai mandi pun dijelaskan. Mungkin kalau kita ceritakan mandi kita, orang nggak mau dengar. Karena itu masalah privasi, ada urusan orang lain dengan cara mandi kita. Bagaimana kondisi kita di tempat tidur, orang lain nggak perlu tahu. Tapi Rasulullah dijelaskan itu. Bagaimana dengan istrinya itu? Di kamar tidur, di kamar mandi, bagaimana? Jelas. Kenapa? Beliau qudwah. Qudwah untuk siapa? Untuk semua. Kapan? Setiap saat. Di masjid, di rumah, dalam perjalanan, dimanapun. Nah begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya, sungguh telah ada bagi kalian, bagi kita semua, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Jadi kalau kita mau mencari teladan kita, carilah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, teladan bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Mengharapkan keridhaan Allah dan kebahagiaan di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan orang tersebut banyak-banyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kebahagiaan akhirat, rindu kepada akhirat, kepada surga Allah, maka dia akan mengambil Rasulullah itu sebagai teladannya dalam hidup ini. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak mengharapkan Allah, tidak mengharapkan kebahagiaan di akhirat, kehidupannya hanya dunia saja, ya sudah. Dia tidak akan pernah mengambil Rasulullah sebagai teladannya dalam kehidupan ini. Wa hadhil ayah kama qala al-Imam al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini yang baru saja kita bacakan tadi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menulis kitab tafsir, namanya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Tafsir Ibnu Katsir. Lebih kurang 4 jilid itu. Ya. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, ayat ini apa? Kata beliau, aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini, Al-Ahzab 21 ini menjadi dasar yang paling yang paling mendasar tentang kewajiban kita mengikuti Rasulullah atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap perkataannya, perbuatannya, dan keadaan-keadaan, kondisi-kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini menjadi dasar, menjadi pijakan utama, ya, menjadi dasar kewajiban kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minal ma'lumi anna ta'assiya bihi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'a far'un 'anil ilmi bi syama'ilihi wa khisalihi wa khilalihi. Maksudnya untuk mengikuti Rasulullah, meniru Rasulullah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tahapan. Jadi ini menjadi cabang dari pengetahuan kita tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita tidak mungkin bisa meneladani Rasulullah dengan baik kalau kita tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah itu. Kepribadiannya kita tidak kenal. Bagaimana kita mengikuti orang yang kita tidak kenal? Tiba-tiba ada orang ngajak kita ke suatu tempat tapi kita tidak kenal orang itu. Mau kita ikut? Kalaupun kita ikut tapi hati dipenuhi dengan rasa was-was, ragu. Ini apa nih maksud orang ini ngajak saya ini? Mau diapakan saya ini? Ragu kita. Kenapa? Kita tidak mengenalnya dengan baik.
Jadi kalau kita mau mengikuti Rasulullah dengan baik, kenali dulu syama'ilnya itu, khisalnya itu, sifat-sifatnya, pribadiannya. Bakal kenali orangnya. Bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana hidungnya. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan ingin mengenal sosok orang tersebut secara sempurna. Karena para sahabat ini sangat mencintai Rasulullah, maka fisik Rasulullah itu dihafal dengan baik oleh para sahabat. Kemudian para sahabat meriwayatkannya, menceritakannya kepada kita. Bagaimana rambut Rasulullah itu masih terkenang di pikiran mereka, bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana mata Rasulullah, bagaimana kupingnya, bagaimana tangannya, bagaimana kulitnya. Terbayang-bayang selalu. Kenapa? Karena cinta tadi. Maka saya rasa belum sempurna cinta kita kalau kita nggak tahu Rasulullah itu seperti apa. Inilah urgensi kajian ini, pentingnya kajian itu. Mungkin kita sudah terlalu jauh bicara tentang sahabat ya. Abu Bakar, Umar, Rasulullah ini belum kita bahas masalah syama'ilnya. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk memulai kajian ini. Biarkan saja berjalan, kapan selesai insya-Allah, kita yang penting kita ikuti dengan baik. Termasuk perangai-perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah ada kitabnya, pakai kitab. Jadi jangan dibilang kita enggak baca kitab ya, ada kitabnya. Warnanya putih karena dicetak pakai kertas putih. Kalau mau dikuningkan juga boleh ya, kitab kuning namanya. Ini asalnya kitab kuning. Imam Tirmizi ini kan hidup pada abad ke berapa itu? Abad ke-3 Hijriah, murid dari Imam Al-Bukhari. Nah, jadi saya rasa dengan membaca kitab ini lebih terarah kajian kita sampai akhirnya nanti kita mengetahui betul ternyata Rasulullah yang selama ini kita berselawat padanya itu begini orangnya. Ya, mudah-mudahan kita bermimpi berjumpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tadi apa? Ketika kita ingin mengikuti Rasulullah, ketika kita ingin meneladani beliau, maka ini ada satu tahapan yang harus kita lewati, yaitu mengenal tentang beliau. Mengenal fisiknya, mengenal perangainya, mengenal kepribadiannya. Sehingga ketika kita mengikuti Rasulullah itu kita bisa meneladaninya dengan sangat sempurna. Saya rasa cukup dulu untuk pembahasan pada malam ini sebagai mukaddimahnya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.